Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk materi power sequence. Kemarin kita sudah sampai pada sinyal TPT power OK, di mana sinyal ini dihasilkan dari komparasi sinyal yang dihasilkan oleh HWPG dengan sinyal yang nantinya keluar dari prosesor eMVP Power Good. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi untuk TPT Power OK, coba akan saya ralat lagi untuk yang penjelasan saya kemarin untuk catu daya yang digunakan port USB, karena kemarin ada kesalahan. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini kemarin kan saya menjelaskan bahwa untuk supply tegangan USB ini dari VS. Ini kemarin saya juga lupa kalau variasi untuk tegangan nantinya yang digunakan port USB ini macam-macam. Ada yang menggunakan always, ada yang menggunakan VS. Ini kemarin menggunakan always, ya. Bedanya kalau menggunakan always, ini apabila kondisi laptopnya mati, ini kalau misalkan kita colokkan USB port, misalkan mau mengecas HP, meskipun kondisi laptopnya mati ya tetap ngecas, karena kondisinya 3 volt sudah ada di di konektor USB-nya. Tapi apabila port USB-nya nanti mendapatkan supply-nya dari VS, nanti akan bisa ngecas HP-nya apabila switch on dari dari laptopnya kita tekan tombol power. Jadi kalau laptop kita nyalakan baru nanti mau ngecas. Tapi kalau kondisinya laptopnya mati, biasanya kalau mengadopsi tegangan VS dia nggak mau ngecas. Nanti bervariasi di lapangan, nanti Anda temukan. Itu ya. Ini biar nggak salah paham, makanya saya ralat lagi. Sekarang kita lanjutkan untuk sinyal TPT Power OK. Jadi nantinya setelah sinyal TPT Power OK ini keluar, ini nanti akan dikirimkan ke trigger point, ke shortbread, sehingga shortbreadnya tahu bahwa distribusi tegangan untuk power circuit di atas ini sudah, di bawahnya ini sudah selesai, gitu ya, sudah normal intinya gitu. Nah, kalau kita ngecek di ini kan nggak bisa kemarin ya di shortbreadnya, karena fisik dari shortbreadnya kan kakinya nggak kelihatan, makanya nanti bisa ngeceknya langsung dari EC, karena di EC nanti untuk TPT Power OK namanya diganti menjadi EC Power OK, gitu ya. Nah, setelah shortbreadnya mendapat konfirmasi dari TPT Power OK, maka shortbread nanti akan mengirim sinyal ke prosesor. Nah, namanya H Power Good. Ingat itu ya. Ini untuk mengkonfirmasi ke prosesor bahwa semua distribusi tegangan sudah berjalan, ya, namanya H Power Good. Selain itu, sekaligus ini nanti menjadi enable supaya prosesornya bekerja, ya. Terus nanti shortbread juga mengirimkan perintah reset ke prosesor, namanya PLT reset, ya, namanya PLT reset. Cuma masalahnya ini kan antara shortbread dengan prosesor ini kan kita nggak bisa ngukur, Pak, karena nggak kelihatan semua kakinya.
Tapi di sini kita biasanya itu nanti dibawakan ini platform risetnya. Jadi kita nanti bisa mengukur dari IC itu. Coba kita buka platform risetnya ya. Ini biasanya ada di halamannya Shotbread. Coba kita cari di halaman Shotbread. Ini kemarin kan TPT Power oke. Nah, ini platform risetnya. Jadi nanti dari perintah dari sinyal yang dikirim Shotbread PLT reset nanti akan menghasilkan PLT reset. Ini yang dikirim ke prosesor. Tentunya nanti setelah melalui IC U17. Nanti Anda cari fisiknya, ini ada. Kakinya 5. Pokoknya kalau model-model IC yang seperti ini kakinya 5. Ya. Nanti kaki 5 nanti dapat supply 3 volt ini agar sirkuitnya bekerja. Sinyalnya nanti masuk ke kaki 1 dan 2. 3-nya ground. Kaki nomor 4-nya nanti sinyal yang keluar. Pastikan nanti di kaki nomor 4 ini keluar biar kita bisa menyimpulkan bahwa PLT reset sudah dikirim ke prosesor. Ini perintah reset yang dikirim ke prosesor. Ya. Nanti bervariasi untuk masalahnya. Apabila nanti kaki 4 ini nggak keluar, ya nanti Anda cek kaki 2 ada nggak tegangan, ada sinyal nggak, kan berupa tegangan tentunya. Nanti kalau ada tegangan masuk, ya IC-nya rusak, diganti. Kalau nanti dari PLT resetnya ini nggak keluar, ya nanti masalahnya dari Shotbread. Nanti Anda analisa mundur. Kenapa kok PLT resetnya nggak keluar? Kan gitu ya. Apakah ada syarat dari Shotbread-nya yang tidak terpenuhi? Kan gitu. Jadi nanti ngeceknya bisa melalui IC ini ya, IC U17. Ini yang sudah seperti saya tunjukkan kemarin. Model IC-nya ini kecil-kecil, kakinya 5. Yang modelnya seperti ini kemarin. Nah, yang seperti ini, yang kakinya kecil-kecil seperti ini. Itu biasanya digunakan untuk komparasi sinyal, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah sinyal power good dikirim ke prosesor dan resetnya juga sudah dikirim, nanti power good dari Vcore, IMVP power good ini juga dikirim ke sini, ke prosesor. Ya, ini juga dikirim ke prosesor. Maaf, ini saya paskan dulu posisinya. Nah, ini masuknya ke sini, ke power oke. Lagi-lagi kalau kita mau mengukur ke prosesor kan nggak bisa, makanya nanti dipastikan nanti dari IC penghasil Vcore nanti pastikan power goodnya nanti keluar tegangan. Ini bisa menyimpulkan bahwa sinyal power good sudah dikirim ke prosesor, gitu aja. Itu ya. Kemudian untuk VR power good clocknya ini enable clock yang dikirim dari Vcore kemarin kan sudah dijelaskan. Nanti Vcore nanti akan mengirim sinyal power good sekaligus untuk enable clocknya, ya. Enable clock ini dikirim ke sini. Nantinya akan dikirim ke Shotbread sama ke clock generator, ya. Fisiknya kalau clock generator itu yang seperti ini. Clock generator U9 ya itu ya. U9. Nah, ini U9. Fisiknya seperti ini. Kodenya nggak kelihatan ya. Nah, ini kodenya U9. Ini kecil sekali kodenya. Maaf, ini kabur. Ya, nanti fisiknya seperti ini untuk clock generator. Jadi dari sini kita bisa mengukur nanti melalui kaki-kakinya yang ada,
Ya, coba kita masuk ke halaman ini ya, clock generator ya. Clock generator ini biasanya halaman depan. Nama sinyal yang dikirim ke clock generator ini VR Power Good Clock 410. Ya. Kalau ini CK410 crash. Coba kita masuk ke clock generator saja biar mudah. Pinner view ini prosesor. Coba kita cari. Ini RAM. Nah, ini clock generator. Nah, dari sini kita cari sinyal enable clock yang dikirim dari sirkuitnya Vicor. Nah, ini. Nah, Anda perhatikan di sini dikirim VR Power Good Clock CK410. Cuman di sini kan tanda crashnya hilang ya. Ini membedakan karena sinyal yang dihasilkan ini sudah melalui rangkaian ini. Nah, sudah melalui rangkaian ini. Nanti ada MOSFET. Hati-hati, berarti apabila nanti kita cek di clock generator ini hilang, misalkan nanti enable clocknya di sini hilang, ya nanti coba dicari rangkaian ininya, switchingnya. Ya. Di sini ini tadi dari sirkuit Vicor, nah, dikirim nanti menjadi trigger untuk Hi9 sehingga menghasilkan VR Power Good CK410. Namun sudah ini ya tidak ada tanda pagarnya ya. Kalau ini kan masih ada tanda pagarnya. Ini memang untuk membedakan dari kedua sinyal. Nah, ini sinyal ini dikirim masuk ke sini tadi, ke clock generator. Hati-hati. Karena kalau MOSFET ini sewaktu-waktu bisa short. Kalau short karena terhubung ground ya jelas nanti menjadi 0 volt. Makanya dicek. Kalau clock ini kan supaya valid menggunakan osiloskop sebenarnya cara mengukurnya. Namun biasanya kalau dideteksi dengan AVO ya masih keluar tegangan. Setidaknya ada tegangan, nanti tegangan positif ya kita bisa simpulkan saja bahwa enable clock ini sudah terkirim, itu aja ya. Ini juga dikirim ke halaman 11 trigger point. Coba kita lihat di halaman shortbread. Ini shortbread. Nah, ini Anda perhatikan VR Power Good Clock 10 ya. Ini untuk enable clock yang dikirim ke shortbread ya. Ya, ini parameter Pak. Jadi makanya nanti dari parameter-parameter yang dari awal sudah disebutkan, pastikan nanti dicek semua. Ini kondisi-kondisi yang memang harus dipenuhi gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke power sequence lagi. Nah, jadi 3 kondisi nanti yang harus terpenuhi untuk prosesor agar bekerja ya tadi. Adanya CPU Power Good. Nah, nanti konfirmasi power yang dihasilkan dari shortbread ke prosesor untuk menandakan bahwa sistem distribusi powernya sudah bekerja. Perintah reset untuk microcontroller yang ada di prosesor, dan power OK. Power OK ini yang dikirim dari sinyal IMVP Power Good yang dari Vicor. Jadi dari Vicornya juga langsung. Ini mestinya kalau yang CPU Power Good ini untuk untuk konfirmasi ini loh, untuk konfirmasi power yang dihasilkan dari bawah ini. Karena di sini untuk Power Good Vicor ini dikirim sendiri dari Vicor. Ya. Ini dari Vicor, dari rangkaian powernya Vicor langsung mengirim sinyal Power Good ke prosesor. Ya. Nanti acuannya bisa menggunakan itu. Kalau cari reset, mengukur sinyal resetnya nanti ya cek dari platform reset tadi, IC berapa tadi ya. Power OK nanti bisa dicek langsung dari IC Vicornya. Terus nantinya untuk clock enable di shortbread ini nanti
bisa diukur langsung dari ini, dari IC clock generatornya kan tadi ada kaki-kakinya, bisa diukur gitu ya. Nanti juga memastikan rangkaian komparasi dari ininya, dari VR power grid-nya nanti juga dicek. Jangan-jangan nanti kalau sinyal ini hilang, clock enable hilang, ya tentunya nanti nggak bekerja gitu ya, sistem nggak bekerja, maksudnya seperti itu. Nah, dari kondisi-kondisi yang sudah kita bahas dari awal ini, apabila nanti sudah terpenuhi, ini menjadi syarat laptopnya sudah menyala normal, Pak. Gitu ya. Laptop sudah menyala normal sampai di situ. Namun nanti kadang itu ada kasus-kasus di lapangan itu no display. Semua persyaratan sudah kita cek normal semua. Sinyal-sinyalnya sudah keluar semua. Berarti kan nggak ada alasan untuk laptopnya nggak menyala, terkecuali ada masalah mungkin dengan internal prosesornya, mungkin rusak, atau mungkin ada internal dari ini hardware penyusun chipnya ada masalah. Makanya dari situ nanti kita bisa ini mengambil solusi, mungkin mau di rehot atau mungkin mau di rebal, itu kan terserah nanti apa yang akan diambil untuk solusinya gitu ya. Karena bola timah penghubung antara chipset dengan motherboard itu juga memiliki batas temperatur. Apabila nanti overheat, terkadang ada bola timah yang saling terhubung, makanya jadi konslet. Akhirnya chipnya panas. Itu nanti belum kalau terjadi korosi, kan macam-macam nanti. Makanya bervariasi nanti masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Cuma power distribusinya yang sudah kita bahas seperti itu tadi, gitu ya. Dan nanti untuk selanjutnya, apabila sirkuit sudah bekerja, nanti dari VGA nanti akan menghasilkan data gambar nantinya yang akan dikirim ke ini, ke panel LCD, gitu ya. Ya ini nanti tergantung dari integrasi chipnya, Pak. Nah, kebetulan kan kalau ZE6 ini kan prosesor dengan VGA kan gabung jadi satu. Makanya di sini prosesor langsung terhubung dengan panel, gitu ya. Apabila nantinya prosesor bekerja sendiri, biasanya nanti panel CRT ini akan terhubung nantinya dengan noteboard, biasanya kan di noteboard kan untuk internal VGA-nya kan gitu ya. Atau kadang apabila menggunakan tambahan VGA, nanti biasanya dihasilkan dari VGA. Ya, karena VGA internal itu digunakan untuk memperbaiki kualitas nanti dari gambar yang dihasilkan gitu. Biasanya kalau VGA-nya masih bawaan dari chipsetnya, biasanya tidak mendukung untuk tentunya nanti untuk grafis yang tinggi, misalkan untuk game, untuk dukungan grafis yang tinggi, maksudnya seperti itu. Misalkan untuk game, untuk desain untuk desain grafis kan seperti itu, nanti butuh dukungan resolusi yang tinggi, makanya dibutuhkan VGA internal gitu ya. Itu gambarannya. Coba sekarang kita masuk ini ya ke output gambarnya. Ini nanti kan data diproses lagi nanti oleh IC yang terhubung ke panel LVDS sama CRT gitu ya. Sebentar. Kita cari coba panel untuk CRT ini dikonfirmasi halaman 14. Nah, nanti output gambarnya akan dihasilkan nanti melalui konektor VGA. Makanya apabila nanti kita colokan LCD eksternal, nanti akan tampil gambar. Ya, jadi nanti data yang dikirim dari prosesor, ini coba kita masuk prosesor ya. Data yang dikirim dari prosesor, sebentar.
di dalam chip nanti untuk prosesor nanti kan ada banyak modul juga, nanti modul yang bekerja. Nah, nanti untuk modul yang terhubung dengan ICH kan kayak gini kan banyak gitu, dengan ICH, terus nanti dengan prosesornya sendiri kan CPU ini, terus kemudian termasuk nanti dengan ini, dengan VGA ini nanti komunikasinya dengan ini konektor VGA CRT yang modelnya seperti ini. Ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, yang seperti ini. Ini yang VGA. Dari sini kita bisa melihat nanti datanya yang dikirim ini berupa ini. CRTR, CRTG, CRTB ini data gambar RGB. Maksudnya data untuk R ini kan red, green, blue, maksudnya seperti itu. Nanti dikirim ke ini, ke IC nanti, ke IC interface-nya untuk VGA. Coba kita lihat di halaman 14 ya. Nah, dikirim nanti ke sini data-datanya. Nah, dikirim ke sini. IC IP4772. Ini IC yang nantinya akan menjembatani antara data yang tadinya dikirim dari prosesor nanti ke panel LCD. Namun dia nanti dari IC ini akan menyediakan interface-nya nanti melalui konektor ini, konektor CRT. Makanya data yang dikirim ke prosesor, yang dikirim dari chip prosesornya nanti bisa sampai ke panel LCD. Ya. Tentu saja nanti IC ini juga membutuhkan tegangan kerja supaya bisa beroperasi. Kalau fisik dari IC-nya ini biasanya yang di dekat port VGA, yang di dekat port ini VGA ini. Ini kalau kita lihat fisiknya ini. Ini IC-nya. Gitu ya. IC untuk CRT. Gitu ya. Nah, selain itu nanti dari chip nanti juga akan mengirim data, nanti yang dikirim ke ini akan mengirim data yang melalui soket LVDS. Nah, coba kita lihat. Ini tadi kan yang VGA. Di dalam prosesornya nanti ini nanti ada modul untuk LVDS. Ini kan karena prosesornya gabung dengan jadi satu dengan VGA, gitu ya. LVDS. Nah, ini. Nanti data yang dikirim ya melalui ini koneksi internal TXL clock ini ya, clock negatif, TXL clock positif seperti ini. Nanti harusnya nanti data-data di sini ada sinyal nanti. Biasanya kalau kita ukur dengan tegangan dengan AVO nanti ada tegangan. Ini kalau kita lihat di halaman 14 itu fisiknya yang seperti ini. Nah, ini kalau yang di skema ditunjukkan seperti ini, tapi nanti apabila kita melihat fisiknya di motherboard, nanti konektor untuk LVDS. Bentar, saya carikan dulu. Nah, yang seperti ini. Nah, ini ya. Yang seperti ini. Yang seperti ini. Ini ada kaki-kakinya. Nanti masuk ke sini untuk soketnya. Soket kabel fleksibel yang dari LCD, gitu ya. Nanti parameternya banyak yang di sini harus diukur. Karena nanti di layar LCD nanti ada rangkaian ya, tentunya sirkuit lagi yang nanti akan mengolah data yang dikirim dari sini. Ya. Makanya nanti di konektor ini harus hadir
tegangan LCD VDD. LCD VCC ini tegangannya biasanya 3,3 volt. Kalau yang untuk tegangan backlight ini diambil langsung dari 19 volt dari B+. Ini masuk ke sini terukur harus 19 volt segituan karena tegangannya dari B+. LCD VCC ini 3,3 volt. Ini dihasilkan dari ada rangkaian powernya sendiri yang menghasilkan 3 volt LCD VCC dari sini. Nah, dari sini. Ya, dari sini. Jadi IC U16 ini nanti akan menghasilkan 3 volt untuk LCD VCC-nya. Nanti tentunya setelah ada enable yang dikirim dari prosesor, dari modulnya LVDS, karena kan VGA-nya kan gabung dengan prosesor, namanya internal LVDS Zigon. Coba kita lihat di halaman 4 ya. Nah, ini LVDD enable. Nah, perhatikan LVDD enable ini namanya, sinyalnya internal LVDS Zigon dikirim menjadi enable untuk IC power tadi, IC powernya LVDS ya 14 dikirim ke sini tadi mana ya. Nah, ini sehingga IC ini akan menghasilkan 3,3 volt karena dia mengambil satu dayanya dari 3,3 plus 3 volt. Kalau plus 3 volt berarti VS. Terkadang sinyal ini hilang, Pak. Kasus-kasus yang dia nggak mau tampil tapi di eksternal LCD-nya tampil, terkadang sinyal ini hilang sehingga 3 VCC ini nggak keluar. Masalahnya apakah IC-nya yang short sehingga tegangan di sini drop, ataukah memang dari LVDS modulnya tidak mengirim sinyal ini? Mungkin karena ada masalah internal, kita kan nggak tahu, makanya nanti dicek. Kalau saya biasanya saya suntik, Pak, di sini, Pak. Saya kasih tegangan biasanya kan 3 volt ya. Sinyal-sinyal seperti 3 volt. Kita suntik 3 volt, saya lihat ampernya. Ampernya naik apa enggak? Kalau ampernya naik, saya pastikan U16 short saya ganti. Karena otomatis apabila IC short di sini kasih tegangan ya drop. Cuman karena kalau kita suntik pakai power supply kan di situ kan ampere tinggi. Makanya nggak sampai drop, namun di situ terdeteksi ampernya naik. Itu ya. Kecuali misalkan kita suntik harusnya nggak naik, tapi di sini nggak keluar, berarti sinyal yang dikirim dari LVDS-nya ini yang masalah. Berarti masalahnya dari chipset. Kembali nanti mau direhot atau mau direbar. Gitu ya. Atau misalkan mau di bypass terkadang bisa. Nanti kita carikan dari sumber 3 volt lain nanti untuk di jumper ke sini. Apabila nanti IC-nya normal harusnya akan keluar 3,3 karena fungsinya ini hanya untuk switching saja. Namun perlu diketahui bahwa output ampere yang dihasilkan dari sini ini biasanya menyediakan berapa ya? Sebentar. Maksimal 65 mikroampere. Makanya apabila nanti Anda langsung bypass dari 3 volt ke sini, misal ya, wah Pak, saya nggak mau pakai IC Pak, kalau tujuannya switching langsung saya bypass saja Pak dari 3 volt ke sini. Nah, kita kan nggak tahu nanti kondisinya real untuk penggunaan arus nanti di LCD itu berapa, kita kan nggak tahu. Yang jelas IC menyediakan sampai 65 mikroampere. Apabila ternyata nanti Anda mengambilkan 3 volt yang ada jumper ke sini nanti arusnya lebih rendah dari itu, misalkan contoh ini ya, lebih rendah dari yang dibutuhkan, otomatis nanti sumber dari 3 volt yang Anda jumper ke sini rusak, Pak. Iya. Seperti itu ya.
Karena beban ini apabila konsumsi arusnya lebih tinggi daripada sumber yang menyediakan, maka sumber powernya ini yang rusak. Hati-hati. Makanya berarti nggak boleh dong Pak main jumper. Boleh asal Anda tahu, asal Anda paham dari karakter IC-nya. IC ini menyediakan arusnya berapa. Selama Anda menjumper dari sumber yang menyediakan arus minimal sama dengan yang dibutuhkan, nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan apabila Anda mengambil sumber tegangan yang di sini ketersediaan ampernya lebih rendah, maka berpotensi nanti ada masalah di power itu. Itu ya. Makanya lebih aman apabila IC-nya masih bagus, Anda jumpernya dari sini. Itu ya. Gambarnya seperti itu ya Pak ya. Nanti sebenarnya kalau saya menyarankan lebih baik daripada Anda main jumper langsung ke sini, lebih baik Anda nanti modifikasi sinyal ini aja, enable-nya. Karena apa? Karena setiap IC ini sebenarnya memiliki proteksi panas Pak, proteksi arus, itu ya. Sehingga apabila nanti terjadi masalah, entah nanti dari sumber powernya atau entah nanti masalah dari beban, yang kena dulu ininya IC-nya. Tapi apabila nanti yang terjadi kalau langsung Anda jumper, apabila nanti dari sumber powernya ini ada masalah, misalkan arusnya naik, ya karena sirkuit powernya rusak, tentu saja nanti beban sampean ini kena masalah. Itu ya. Itu perhitungannya kalau kita main jumper. Bukannya nggak boleh. Silahkan selama Anda paham. Gitu ya, paham dengan karakter dari IC dan rangkaiannya gitu ya. Oke, nanti setelah nanti 3 VCC di 3 volt LCD VCC di sini hadir, nantinya akan dikirim ke sini. Akan menjadi tegangan kerja untuk ini. Ya tentu nanti untuk menggerakkan sirkuit yang ada di panel LCD-nya. Ya, karena di sana harus diingat-ingat, di sana nanti akan ada sirkuit PWM juga nanti untuk kebutuhan arus. Biasanya kalau yang model LED itu kan LED-nya kan banyak Pak yang disusun seri. Itu per LED-nya itu butuh tegangannya 3 volt. Tapi kalau dihubung seri arusnya butuhnya tinggi Pak. Gitu loh. Arusnya perlunya tinggi. Makanya di sana nanti ada switching. Ada switching SMPS nanti yang diambil dari 19 volt ini yang dicacah tegangannya. Nanti akan dicacah-cacah sehingga nanti arusnya akan tinggi. Nanti outputnya nanti 3 volt yang ke LED, lampu LED-nya. Sehingga apabila nanti arusnya terpenuhi ya LED-nya nanti menyala. Makanya nanti kalau ada masalah-masalah dengan LED power kok redup, ya nanti dicek dari sini, dari parameter-parameter. Jangan-jangan nanti LCD VCC-nya ini nggak ada tegangan. Tapi biasanya kalau dari sini nggak ada tegangan, LED-nya mati Pak. Karena LCD VCC ini dipakai untuk IC PWM yang ada di panel LCD-nya biar bekerja. Biasanya masalahnya kalau LCD-nya redup dari situ. Anda oper-oper aja karena nggak ada skema di sana. Itu ya. Nanti ada 3 volt juga yang digunakan untuk power kamera. CCD ini kamera karena di layar LCD itu nanti terpasang kamera. Dia butuh tegangan 3 volt agar bisa menyala. Itu ya. Ini banyak macam-macam. Di sini ada butuh juga plus 5 volt. Ini nanti tentu saja untuk keperluan yang lain gitu ya. Kalau USB P2 ini untuk koneksi data kameranya gitu ya. Dispon LCD V adjustment ini data tadi yang dihasilkan dari ini, dari ini tadi loh Pak. Ini dispon ini terkait nanti dengan kebutuhan enable backlight-nya. BL on itu backlight on. Jadi nanti saya jelaskan setelah ini gitu ya. Intinya itu dulu aja. Nanti
Intinya nanti ada tegangan untuk dispon, terus LCD V adjustment ini juga ada tegangan, ya. Terus untuk internal TXL out negatif, ini untuk jalur-jalur data yang dikirim dari prosesor, dari chip. Ini juga ada tegangan ini. Biasanya masalahnya bervariasi, kalau di sini tegangannya hilang. Terkadang gambar tidak bisa ditampilkan. Terkadang gambarnya warnanya berubah, kadang merah, kadang biru, terkadang putih tapi masih kelihatan gambar. Itu juga masalah dari ini. Kadang sinyalnya ada yang hilang. Ini kalau kita cek pakai tegangan, itu biasanya terukur tegangan sekitar 0,68 volt. Bahkan 0, nggak sampai 1 volt. Itu menunjukkan bahwa di sini ada komunikasi antara chip dengan, ya tentu saja dengan IC data yang ada di panel LCD. Kalau di sini datanya ada yang hilang, ini keluar semua ya datanya ya, baik yang TXL out negatif maupun positif semuanya keluar. Ini harusnya ada tegangan. Kalau tegangannya ada yang hilang, ada masalah nanti pasti. Makanya nanti dengan kondisi seperti ini, apabila Anda sudah memastikan LCD-nya bagus, dicoba di laptop lain, berarti masalah dari chipnya. Kembali nanti entah mau Anda recall atau mau di reload saja, terserah nanti, ya. Ini LVDS clock data juga sama, gitu ya. Itu gambarannya Pak untuk LVDS. Sekarang kontrol untuk LVDS untuk kontras yang ada di LCD. Kalau monitor yang CRT itu biasanya dari panel monitornya sendiri ada cara mengatur untuk kontrasnya, mau ditinggikan, mau direndahkan, itu ada. Namun apabila laptop, LCD-nya laptop yang seperti ini kan ya, yang seperti ini, maaf. Nah, LCD-nya laptop yang seperti ini kontrolnya menggunakan keyboard. Ya, kontrolnya menggunakan keyboard, nanti diatur sama ini, sama modul LVDS-nya. Nanti ini komunikasi dengan EC. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat di ini di modul dari LVDS-nya, ini yang di chip yang di prosesor. Tadi kan LVDS. Ini. Di sini nanti akan menghasilkan, ini tadi kan data-data yang dikirim, yang TX yang tadi dikirim ke konektor ke LVDS, nantinya untuk diteruskan ke IC data yang ada di panel LCD. Ini LVDS ini juga nantinya menghasilkan ini LVDD enable, namanya internal LVDS Digon, ya. Coba kita lihat di halaman 14. Kita bisa melihat ini rangkainya di sini. Nah, ini ya. Nah, kita lihat di sini. Tadi sinyal enable untuk LVDS-nya. Ini kan untuk ini ya, backlight kontrasnya. Nanti dia akan menjadi trigger untuk mengaktifkan H3 supaya H5-nya aktif, kan gitu. Nantinya sinyalnya nanti akan dikirim ke sana, lead switch ya, dispon. Makanya dispon ini tadi dia masuk ke sini, ke konektor dari LVDS-nya, karena nanti ini yang akan digunakan untuk mengontrol nyala redupnya dari LED, gitu ya. Tadi ini ya. Nah, nanti akan dikirim ke EC, nama sinyalnya lead crash. Ya. Di sini juga ada sinyal feedback yang dikirim dari EC. Nah, ini namanya EC feedback crash, ya, dikirim ke sini agar H4-nya bekerja. Kalau kita urut dari lead crash ini ke halaman 22, ini EC.
embedded control EC ya. Coba kita cari, namanya lead crash. Nah ini lead crash, perhatikan lead crash ya, dia masuk ke kaki nomor 93. Kontrolnya dari sini, dari EC. Makanya kita bisa mengatur nanti untuk redup terangnya dari kontrol keyboard, karena EC ini kan dia memetakan nanti apa yang kita ketik di keyboard gitu ya. Dia bisa memetakan nanti untuk kode-kode yang kita ketikkan dari keyboard gitu ya. Nah, melalui koneksi-koneksi seperti ini gitu ya. Itu gambarannya kenapa kontras untuk LCD-nya kita bisa ngatur, kita bisa terangkan, kita bisa redupkan nanti dari kontrol keyboard, karena kontrol keyboardnya ini karena keyboardnya dikendalikan EC gitu ya. Kira-kira bisa diikuti ya Pak ya dari penjelasan awal ya. Nanti bervariasi untuk ini, untuk kasus-kasus di lapangan. Ini hanya globalnya seperti itu cara kerja distribusinya untuk di motherboard. Ya. Karena nanti masalahnya banyak Pak, untuk masalah-masalah yang sudah masuk ke sini, yang sudah masuk ke chip. Terkadang itu semua parameter untuk sinyalnya sudah terpenuhi, tapi nggak tampil. Terkadang ada masalah dengan kapasitor power. Kapasitor power yang ada di VCore, GFX. Ada masalah juga nanti di kapasitor RAM. Kan macam-macam itu nanti, makanya beda-beda nanti ininya. Makanya untuk memastikan apakah kapasitor ini bagus apa enggak, kemarin sudah saya jelaskan, Anda harus punya alat yang seperti ini ya. Ini sangat vital sekali Pak untuk mendeteksi kondisi kapasitor ya. Karena kalau kapasitornya rusak, sudah melar, nanti kan kondisi melarnya kan juga beda-beda. Kalau yang parah ini kita beri tegangan langsung drop. Tetapi kadang kita berikan tegangan, dia normal. Tapi apabila nanti beban meminta arus yang lebih tinggi, langsung drop. Kadang itu ada. Biasanya kalau yang kondisinya kita beri tegangan drop, nanti biasanya untuk tegangan VCore-nya nanti rendah. Akhirnya konsumsi arus ke VCore-nya berkurang, ke prosesornya, akhirnya nggak tampil. Tapi untuk kasus-kasusnya yang ini, yang melarnya nggak terlalu tinggi, itu terkadang ya itu tadi kita pakai misalkan untuk kinerja normal, laptopnya nggak ada masalah. Tapi ketika kita mau main game atau misalkan mau dipakai menjalankan beberapa aplikasi, tiba-tiba restart sendiri, tiba-tiba hang, macam-macam masalahnya. Tapi juga nanti perlu dipastikan bahwa kondisi prosesornya, RAM-nya juga bagus ya. Apabila kita nanti bisa mengetahui kondisi dari kapasitornya, kita nanti enak untuk analisanya. Misalkan contoh ada kasusnya blue screen, hang-hangan seperti itu. Kita kan bisa memastikan bahwa nanti konsumsi distribusi sinyal ini sudah terpenuhi semua, pasti kalau seperti itu. Cuma masalahnya kenapa kok masih blue screen, hang-hangan? Ya kita nanti bisa mengacu pada kondisi dari chipsetnya Pak. Makanya nanti kita pastikan bahwa kapasitor yang digunakan untuk tegangan kerja untuk chipsetnya, untuk VCore, GFX kan 1,5 biasanya. Untuk RAM itu pastikan sudah bagus semua. Kalau dipastikan sudah bagus, nggak ada masalah, nanti lihat konsumsi ampere. Konsumsi ampere di PSU-nya. Anda nanti harus bikin patokan. Apabila kondisinya laptop normal itu biasanya kan ada tuh. Misalkan contoh ini ya. Contoh. Nah, misalkan contoh ini. Bentar. Nah, ini contoh ini misalkan. Apabila kondisinya laptop normal, ini biasanya jika tegangan adaptornya menggunakan 3,42, ini 3,42, apabila nanti
konsumsi ampere DPSU sudah menunjuk 900 sampai 1,6 ampere, laptopnya menyala biasanya. Makanya nanti Anda bikin catatan seperti ini penting. Ya. Biasanya apabila ada masalah dengan kapasitor power, angka ini nggak tercapai biasanya, atau biasanya naik turunnya drastis. Biasanya kita nanti jangan berasumsi oh ini chipsetnya, kalau di sini harusnya belum sampai level normal. Tapi kalau konsumsi arusnya sudah level normal, terus kita pastikan nanti dicek tegangan-tegangannya di sistem VCore, GFX normal, stabil, ya nanti kita asumsinya hanya ke chipsetnya Pak. Kembali nanti entah mau Anda rehot, mau di rebal, itu tergantung bagaimana nanti Anda pilih untuk cara eksekusinya gitu ya. Yang penting Anda nanti pastikan punya data-data seperti ini. Kalau misalkan di adaptor menyediakan ampernya 2,05 ampere seperti di HP mini, biasanya dengan arus 550 sampai 600 mA harusnya menyala normal. Tapi kenapa laptopnya kok nggak menyala normal? Ya, pasti ada masalah nanti, entah di chipsetnya, gitu. Entah mungkin untuk ini, atau mungkin justru malah nanti di layar LCD-nya yang rusak. Makanya nanti kita cek juga pakai eksternal gimana. Kalau eksternal tampil, berarti masalahnya nanti untuk jalur LVDS. Kalau jalur LVDS-nya sudah menyangkut masalah data sinyal nggak keluar, kembali nanti ke chipset. Begitu nggih, kurang lebih gambarannya nanti untuk analisa apabila mendapatkan kasus-kasus untuk yang nggak tampil. Oke. Oke, demikian yang bisa saya berikan untuk materi power sequence. Apabila Anda masih bingung, coba diputar kembali video power sequence-nya dari depan, gitu ya. Ya ini memang perlu proses Pak, jadi Anda nggak usah terburu-buru. Video sudah tersedia, tinggal Anda ikuti, nanti langsung dipraktekkan dengan mobu masing-masing ya. Nanti untuk skema yang lain, misalkan dari Compal, dari Wistron, Inventec, nanti Anda sesuaikan. Karena cara kerjanya sebenarnya sama, hanya saja nanti nama-nama sinyalnya yang berbeda. Ya, tentunya nanti rangkaian-rangkaiannya juga berbeda, namun apabila Anda sudah memahami konsep dari satu skema secara utuh seperti ini, dengan hanya melihat model rangkaiannya nanti Anda paham. Oh, mungkin maksudnya seperti ini. Sinyalnya dikirim dari mana? Tujuannya apa? Kan gitu. Itu ya Pak ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.